Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno akan menindak secara tegas jika ditemukan bukti dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Menparekraf telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kasus dugaan pelecehan dalam ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2023. Selain itu, Menparekraf juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika ditemukan adanya dugaan pelecehan, para pelaku akan ditindak tegas. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Buntut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023, CEO Miss Universe Indonesia, Elwin Wang, Direktur Visual Rio Motret, dan Direktur Kecantikan Slamuyono memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri ketiganya disampaikan lewat unggahan Instagram. Selain ketiga petinggi Miss Universe Indonesia ini, 3 direktur provinsi yang menggelar seleksi tingkat provinsi dari Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga geram karena aktivitas yang tidak menghormati privasi ini tak tercantum dalam rundown. Sementara itu, lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, menjawab polemik dugaan pelecehan seksual itu. Ia tidak membantah ataupun meminta maaf dalam unggahannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mengeluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Usai skandal dugaan pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia, Direktur dan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, jadi sorotan. Poppy Capella kini berusia 31 tahun. Tahun 2011 ia memulai karir sebagai penyanyi dangdut. Ia kemudian mendirikan perusahaan Capella Swastika Karya yang mengantongi lisensi Miss Universe Indonesia pada Februari 2023. Tak hanya Miss Universe Indonesia, Poppy juga memegang lisensi Miss Universe Malaysia. Perkembangan pelaporan sejumlah finalis Miss Universe Indonesia soal dugaan pelecehan seksual akan kami tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus. Selamat petang, Valen. Bagaimana respons polisi menanggapi laporan sejumlah finalis Miss Universe Indonesia, Valen? Iya, Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Jadi untuk menindaklanjuti pelaporan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh korban yang diduga mengalami pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia, memang dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa laporannya ini memang sudah diterima dan kemudian akan diserahkan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Pihak terkait dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Subdit Remaja, Anak, dan Wanita, di mana setelah kami konfirmasi juga tadi disampaikan melalui Kompol Yuliansyah selaku PLH Kasubdit Rinekta di Treskrimum Polda Metro Jaya menyebut bahwa
setelah laporan ini diterima, kemudian tim penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan di sini artinya adalah pemanggilan dari pihak pelapor terlebih dahulu untuk kemudian disusun sehingga tim penyidik ini bisa mendapatkan kejelasan atau penjelasan dari duduk perkara kasus yang dilaporkan. Sehingga kalau memang penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan tersebut, otomatis biasanya tidak hanya pihak pelapor saja yang akan dikonfirmasi keterangannya, tapi juga kemudian diklarifikasi terhadap pihak terlapor. Dalam hal ini adalah PT Capella Swastika Karya. Hanya saja Ibrahim dan juga saudara, kapan kira-kira pemeriksaan ini akan dilakukan, ini yang belum disampaikan oleh tim penyidik. Yang jelas tadi disampaikan bahwa laporan sudah diterima, kemudian disusun perihal administrasi penyelidikan untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Nah, Ibrahim dan juga saudara, setidaknya ada beberapa pihak yang diduga menjadi peserta Miss Universe Indonesia yang melaporkan beberapa orang yang bertanggung jawab di PT Capella Swastika Karya atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus atau 3 hari sebelum malam final dalam Miss Universe Indonesia tersebut. Pelaporan ini sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh penasehat hukum, dalam hal ini adalah Melissa Anggraeni, dengan selain melaporkan dengan merincikan kasus yang dilaporkan, ini juga membawa sejumlah barang bukti, diantaranya berupa dokumen, surat, foto, dan juga video. Kemudian pasal-pasal yang dilaporkan, ini ada beberapa pasal diantaranya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada pasal 4, 5, 6 dan juga pasal 14 dan 15. Kalau melihat daripada keterangan atau rincian dari pasal-pasal yang dilaporkan ini, memang dijelaskan bahwa pasal ini menjelaskan mengenai pelecehan seksual non-fisik dan perbuatan melanggar kesusilaan. Di samping itu juga dengan hukuman-hukuman terkait apabila memang nantinya kasus ini kemudian dibenarkan sebagai ada pelanggaran tindak pidana. Kemudian dari hal-hal ini kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada kuasa hukum. Apabila memang laporan sudah diterima polisi, meskipun tadi tidak disampaikan kapan pemeriksaannya, siapa tahu Melissa Anggraeni ini juga sudah dihubungi oleh tim penyidik. Namun hingga saat ini kami melaporkan, kami belum menerima jawaban dari tim kuasa hukum korban diduga penerima kekerasan seksual ini, kapan rencananya sudah adakah panggilan yang dilayangkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, kalau dari pihak penyelenggara dalam hal ini adalah PT Capella Swastika Karya, belum ada penjelasan selain juga yang disampaikan oleh pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, yang melalui akun Instagramnya memang berterima kasih atas segala respon yang diajukan kepada masyarakat. Namun di sini tidak disampaikan adanya permintaan maaf ataupun sikap kooperatif apabila pihaknya kemudian dipanggil tim penyidik untuk kemudian melengkapi bagaimana duduk perkara dari kasus yang saat ini sudah dilaporkan. Kita nantikan, Ibrahim dan juga saudara, seperti apa lanjutan dari kasus ini. Sementara begitu, Ibrahim. Terima kasih Valentina Sitorus untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.